Assalamualaikum, ketemu dengan saya Ahmad Armada 7. Ini lucu nih. Kalau harapan kita itu janganlah ngibul, apalagi soal Formula E. Dari awalnya kisahnya apa? Untungnya banyak, melebihi ajang MotoGP Mandalika. Ternyata apa? Buntung. Dulu mereka itu banyak di Twitter membuat status untung, bla 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 bla. Begitu bilangnya. Ternyata apa? Tekor. Ini jelas pernyataan dari Jakpro, pihak yang berwenang soal Formula E. Dari akun Dum Yusuf. Innalillahi, kata Basar Jahiliyah itu keuntungan Formula E triliunan. Lah kok jebule cuma 6 miliar dan itu pun masih punya hutang 19 miliar ke pihak Ancol. Gimana? Apakah itu disebut untung? Ada lagi nih. Antonius Nugroho yakin pihak KPK RI hanya ingin pantau terus terkait Formula E. Apa butuh bantuan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI untuk segera mengungkap kejanggalan biaya penyelenggaraan event ini? Untung 6 miliar, hutang 19 miliar, komitmen fee 653 belum dimasukkan hitungan. Aneh kan? Ini dari Panda Kurochan, ex-managing director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan untung yang didapat Formula E 2022 Rp 6 miliar. Jakpro masih memiliki utang terkait Formula E 49 miliar. Per 30 September 2022, utang tersebut kini tersisa 19 miliar. Bayangin aja, benar kan? IG Khotimah. Maaf mau nanya, kalau untung 6 miliar tapi punya utang 19 miliar, itu artinya untung atau rugi? Maaf ya, cuma nanya, jangan ngamuk-ngamuk. Mengat KPK RI, Firly Bahuri, Kejaksaan RI, dan Burhanuddin. Ini ada salah satu update tanya akun Lambe Waras yang dulu melakukan hoax gempar. Keuntungan Formula E jauh lebih besar dari MotoGP. Tuduhan Anies terlibat di kasus Formula E semakin terbukti politis dan mengada-ada. Hoax ini lagi dari Tata Ujiyati. Keuntungan ajang Formula E adalah 3,5 kali lipat dari biaya atau operasional fee. Bandingkan dengan keuntungan ajang MotoGP Mandalika yang 2 kali lipat dari nilai biaya. Jadi Formula E lebih efisien. Ini kumpulan hoax masa lalu. Demokrasi News. Indef akhirnya buka data meski tak diuraikan BUMN keuntungan Formula E jauh lebih besar dari MotoGP. Maudi Asmara, wah info baru nih. Menurut data Indef, keuntungan ekonomi Formula E lebih besar dari Mandalika. Nah, ini loh. Sini didamprat habis oleh Jakpro bahwa masih punya hutang 19 miliar. Itu untung atau rugi? Dari sisi logika itu cacat. Berkata untung tapi masih punya utang 19 miliar. Bayangin saja, misalkan dibayarkan untungnya itu, yang katanya untung, masih sisa 13 miliar. Jelas rugi. Itu loh. Jauh ini dari perkiraan. Dan berita ini bisa dibilang apa? Membongkar hoax-hoaxnya yang kemarin. Saya juga kemarin juga apa bisa dibilangnya. Saya tidak percaya kalau itu untung. Tapi setelah begini akhirnya terbuka kan? Aneh gitu loh. Masa hal begini tuh dipakai main-main. Ini KPK bisa masuk ini. Dari kemarin KPK kan hanya penyelidikan. Belum pernah menetapkan siapa yang tersangka, belum pernah menetapkan siapa yang diduga A, B, C, D, itu belum pernah. Dengan hal ini pasti akan dibuka dan akan diselidiki lagi. Karena jelas aneh. Bilangnya untung 6 miliar tapi punya hutang 19 miliar. Kalau Anda dagang, Anda minjam ke bank 20 miliar. Ya kan? Lalu Anda bilang untung 2 miliar. Lucu juga kan? Itu namanya masih tekor, belum masuk. Kalau dalam ilmu akuntansi jelas itu salah. Ini dari salah satu akun yang dulu membuat hoax tentang Formula E lebih untung.
daripada MotoGP. Lambe waras. Ini orang-orang begini tetap aja ngeyel gitu loh. Gempar Formula E utang 19 gegernya sampai ke Pluto. Giliran Pertamina rugi 191 triliun, congornya pada diam kayak disumpal sendal. Ini loh, ini orang bodoh lagi ini. Lambe waras ini ngawur gitu loh. Dia dulu membuat apa? Status apa? Bilangnya untung. Ini Lambe waras ini ngaco gitu loh. Dia ini secara nggak langsung mengakui bahwa dia dulu membuat hoax. Itu bilangnya apa? Utang 19 miliar. Jelas kan mengakui. Kalau hoaxnya kemarin gimana? Lalu dia membawa soal Pertamina. Ingat loh, Pertamina itu untungnya dipakai untuk apa? Untuk rakyat. Nggak bisa dihitung seperti ini. Pas toh? Uang negara untuk rakyat. Karena pemimpin itu memang siapa? Abdinya rakyat. Pas kan? Jadi kerugian Pertamina itu bukan seperti kerugian Formula E. Tidak seperti itu, beda. Pertamina itu untungnya banyak gitu loh, makanya dikasih ke rakyat. Zaman Jokowi ini banyak hal yang diungkap. Di dalam negara modern itu 3 hal yang membuat itu apa? Banyak korup. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Kayak kasus kemarin itu, kasus polisi seperti itu siapa yang buka? Nggak ada yang buka loh awalnya. Lalu apa? Allah itu mengizinkan Jokowi merombak dan membongkar apa yang terjadi di kepolisian. Kejaksaan belum, kehakiman belum. Pasti ada ABC, ada sesuatu yang tersembunyi. Dan itu memang apa? Bisa dibilang Jokowi mengemban tugas membenahi kepolisian. Makanya jika ada politisi, capres yang suka ketahuan ngibul, suka ketahuan membuat sesuatu hal kata-kata itu manis ternyata apa? Bohong. Jika Anda biarkan jadi pemimpin, hancur negeri ini. Oke, sampai sini. Selamat malam.